Selamat pagi pemirsa, Store Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Bagus Muhammad dan saya Leonca Putri yang akan memberikan berita-berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Yang diantaranya adalah kenaikan harga BBM non-subsidi, lalu ada kasus pinjol ilegal yang kembali merajalela. Hingga tempat coffee shop kekinian yang ada di daerah Waguwo Harjo dan Umbul Harjo, Yogyakarta. Ada coffee shop baru yang nyaman untuk nugas hingga kumpul-kumpul ada di sini. Lokasinya berada di Jalan Umbul Harjo, Yogyakarta. Hai semua, ada yang baru nih di Jogja. Kalian udah pada tahu belum? Yap, ini dia Kineta Coffee and Public Sphere. Coffee shop yang terletak di Jalan Nitikan Baru, nomor 40, Sorosutan, Umbul Harjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyaknya pengusaha muda yang berbondong-bondong membangun coffee shop di kota-kota besar dengan konsep yang menarik dan seunik mungkin seperti di Kineta Shop sekarang ini. Coffee shop ini sangat mengutamakan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Tempat ini beroperasi setiap hari mulai dari jam 10 pagi hingga 12 malam. Konsep bangunan yang digunakan adalah industrial dan minimalis. Space yang disediakan oleh Kineta Coffee Shop juga beragam. Terdapat space outdoor yang berada di depan bar. Space ini memberikan kita sebagai pengunjung suasana yang sejuk karena berada di bawah pohon dan kita dapat menikmati suasana ketika barista sedang menyeduh kopi. Untuk menunya sendiri bervariasi, mulai dari signature dari Kineta Shop itu sendiri, basic coffee, basic non-coffee, dan manual brew. Dessertnya sendiri adalah signature Taliana, yaitu cold brew dimix dengan lemon berries. Dari Umbul Harjo, Yogyakarta, Alfi melaporkan. Masih tingginya harga bawang merah di Pasar Keranggan dikeluhkan oleh para pedagang maupun pembeli. Diketahui, harga bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp25.000 sampai Rp35.000 per kilogramnya, hingga saat ini per 23 Juli 2022 masih di kisaran Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogramnya. Pasca Idul Adha, harga bahan pokok di pasar tradisional di kota Yogyakarta masih jual mahal. Salah satunya yaitu bawang merah. Pedagang mengaku bawang merah di pasar tradisional dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Jadi bagaimana tanggapan Ibu soal kenaikan kelonjakan bawang merah ini? Dari awalnya berapa? Dari awalnya sekitar terakhir 40-an sampai paling mahal 80. Baik. Jadi apakah ada dampak besar bagi Ibu? Ya biasa sih Mbak, rata-rata tetap cuma biasanya kalau beli seperempat mahal cuma beli 1 on. Cuma kemarin waktu Lebaran Idul Adha mahal ya tetap laris. Karena kebutuhan ya. Benar, karena kebutuhan. Mau nggak mau harus beli. Harga ini masih terbilang tinggi karena sebelumnya bawang merah hanya dijual Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga bawang merah ini terjadi sejak sebulan lalu karena stok yang terus berkurang. Harga bawang merah yang belum kembali ke harga normal telah berdampak kepada pelaku usaha rumah makan di kota Yogyakarta. Namun demikian, untuk mempertahankan pelanggannya, ia tidak mengurangi cita rasa makan atau menaikkan harga.
Dari Malioboro, Yogyakarta, Eza Desti melaporkan. Apa lo? Frustasi gue. Emang cuma gue ya? Kalau frustasi, bawaannya pengen garuk-garuk kepala. Capek gue. Udah frustasi gue, pengen lepas kepala. Haha, frustasi kok pengen lepas kepala. Rambut kamu tuh berketombe yang bikin frustasi. Berketombe? Iya, kamu perlu sampoan tuh. Pakai nih, Selsun Blue. Ih, lo pikir gue gak sampoan? Sampo biasa aja nggak cukup. Lah terus gimana dong? Pakai Selsun Blue. Masalah rambut berketombe hilang seketika. Nggak bikin lo frustasi sampai lepas kepala. Mengandung 1% selenium sulfida yang telah terbukti lebih efektif menghilangkan dan mencegah ketombe dibandingkan anti ketombe lainnya. Gimana? Masih frustasi? Ketombe hilang masa masih frustasi? Selsun Blue, bye-bye ketombe bikin frustasi. Levia Lotion Susu. Putihin kulit, nggak pandang kulit. Andisare Coffee menyediakan berbagai menu pilihan cold brew dengan bahan pilihan dan cita rasa unik yang siap menemani berbagai aktivitas kalian. Aroma ambrosia dengan sentuhan rasa jasmine, rosella, lavender. Ada Apple of Eden dengan sentuhan rasa apple, cranberry, dan red wine. Ada Royal Sangria dengan sentuhan rasa red grape, red wine, kakao. Apa lo? Frustasi gue. Emang cuma gue ya? Kalau frustasi, bawaannya pengen garuk-garuk kepala. Capek gue.
udah frustasi gue, pengen lepas kepala. Haha, frustasi kok pengen lepas kepala. Rambut kamu tuh berketombe yang bikin frustasi. Berketombe? Iya, kamu perlu sampoan tuh. Pakai nih, Selsun Blue. Ih, lo pikir gue gak sampoan? Sampo biasa aja nggak cukup. Lah terus gimana dong? Pakai Selsun Blue. Masalah rambut berketombe hilang seketika. Nggak bikin lo frustasi sampai lepas kepala. Mengandung 1% silenium sulfida yang telah terbukti lebih efektif menghilangkan dan mencegah ketombe dibandingkan anti ketombe lainnya. Gimana? Masih frustasi? Ketombe hilang masa masih frustasi? Selsun Blue, bye-bye ketombe bikin frustasi. Selanjutnya ada kebijakan baru dari pemerintah kota Yogyakarta yang akan melakukan penertiban bagi pengguna skuter listrik di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya memutuskan untuk melarang penggunaan skuter listrik atau otopet di seluruh wilayah Jogja. Menurut PJ Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, memberlakukan peraturan larangan skuter listrik diambil karena pelanggaran yang terus terjadi. Ada kekecewaan nggak? Masalahnya gini, skuter ini dilarang, perdanya belum ada, tapi kita dilarang tanpa dikasih solusi kan. Jadi kan kurang, gimana ya? Ya, nggak ada kejelasan. Apakah berdampak besar bagi masnya? Oh, dampak besar banget Kak. Iya. 70% merosot. Gitu. Dibanding hari-hari sebelumnya. Oke. Harusnya kan kalau seandainya dilarang, kita kasih solusi atau kita diajak ketemu nih, enaknya gimana, atau kasih rute gitu. Tiba-tiba cuma dilarang dari gubernur tanpa ada negosiasi dan lain-lain. Jadi sampai saat ini masih belum ada kejelasannya seperti apa? Ya, belum jelas. Soalnya kan listrik ini kan nambah daya wisata Tugu nih, daerah Tugu Malioboro. Sangat kecewa berarti. Kecewa banget Kak. Tapi kita lagi berjuang nih untuk ketemu sama entah wali kota mau nemuin kita atau kalau bisa gubernurnya nemuin kita. Karena saya lihat kan biasanya daerah sini kan banyak banget nih. Kebetulan yang bukan cuma ini gitu. Karena kemarin sempat kita berargumen sama Pol PP itu dilarang di trotoar. Nah kebetulan kan ini ruko bukan trotoar. Ya, jadi kita tetap terusin kan. Gitu. Sumadi menyebut pemilik persewaan atau pengelola skuter tidak memiliki itikat baik untuk ditata. Bahkan meski sudah ada rambu larangan operasional skuter listrik di sepanjang jalan Malioboro, masih saja ada pengelola yang kucing-kucingan dengan petugas untuk menyewakan skuter listrik. Selain itu, pengguna skuter listrik kebanyakan tak memperhatikan syarat keselamatan yang harus dipenuhi baik oleh kendaraan maupun para penggunanya. Seiring dengan naiknya minyak dunia, Pertamina kembali naikkan harga BBM non-subsidi. BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo dan solar non-subsidi naik lebih dari Rp2.000 per liter. Baru-baru ini, pemerintah kembali menaikkan beberapa harga BBM. Bahan bakar yang mengalami kenaikan di antaranya adalah Pertamax Turbo dan Dexlite. Kenaikan harga yang terbilang cukup signifikan membuat beberapa konsumen sangat menyayangkan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Saya Muhammad Ridwan, Supervisor SPBU 445119 Timoho. Saya Aldi ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Yang pertama, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar? Apa ada keluhan atau tetap membeli dengan biasanya? Untuk sementara ini belum ada keluhan sih, masih seperti biasanya aja. Apakah kenaikan BBM tersebut berpengaruh terhadap kuantitas penjualan harian? Sedikit banyak, belum sih Mas, soalnya itu kan yang naik turbo ya. Kebanyakan sih masyarakat membelinya ke arah Pertamaxnya sih, daripada ke turbonya. Jika masyarakat jadi beralih menggunakan Pertalite, apakah kemungkinan kedepannya harga Pertalite juga akan naik? Itu kita belum tahu, itu mungkin kebijakan dari pemerintah pusat ya Mas. Nanti kita ngikutin alurnya aja sih. Apakah Masnya pengguna Pertamax Turbo? Iya. Jika iya, apakah kenaikan harga BBM tersebut cukup memberatkan? Ya cukup memberatkan karena kenaikannya terlalu banget loh Mas. Jika terus mengalami kenaikan, apakah Masnya akan beralih ke BBM yang lain? Ya dilihat kelanjutannya aja dulu kan Mas. Dilihat ntar lebih naik lagi apa enggak. Kalau iya kan biasanya kan mengurangi uang jajan juga. Ya udah gitu aja.
Dari Timoho, Yogyakarta, Muhammad Aldi melaporkan. Maraknya pinjaman ilegal yang terjadi di kalangan anak muda hingga dewasa yang tergiur akan proses peminjaman yang mudah namun tidak tahu akan syarat dan ketentuannya. Maraknya pinjaman online yang terjadi belakangan ini dengan pengajuan yang mudah membuat para masyarakat awam mencoba dan terjebak ke dalam jeratan hutang piutang. Mengenai pinjaman online ilegal yang telah marak ini, apakah pinjaman online ilegal adalah perbuatan kriminal? Lihat kasusnya. Kalau itu, jadi gini ya, pinjaman online sendiri itu adalah layanan pembiayaan ya, yang disediakan oleh badan tertentu, yang berlatar belakangnya online ya, atau melalui media online ya. Nah, kalau masalah ilegal atau legal dan ilegal itu berkaitan dengan izin. Kalau ilegal itu berkaitan dengan izin OJK, ya. Kalau tanpa izin OJK berarti unsurnya sudah memenuhi syarat untuk namanya kriminal. Adakah saran agar masyarakat tidak tergiur dengan pinjaman online, terutama yang ilegal? Imbauannya masyarakat jangan, karena pinjol itu kan dia masuknya melalui akun pribadi, melalui WhatsApp, SMS kan. Nah itu jangan dia nggak usah digubris, jangan dihiraukan, karena dia pinjol sendiri kan kalau dia ngambil nagihnya itu kadang-kadang menggunakan seenaknya sendiri kan. Semua akun teman-temannya akan ditembusi, ya kan. Yang jelas kalau memang itu tidak berizin, tidak melalui WhatsApp, nggak usah digubris. Jangan juga mengikuti aturan dari WhatsApp itu. Jangan sekali memberikan macam-macam berkaitan dengan pinjol sendiri. Dan intinya jangan mudah terpengaruh daripada promo-promo daripada pinjol. Nah, usahakan pinjol cari yang resmi. Karena pinjol juga ada yang resmi. Kalau dia berizin pasti resmi. Tapi dia tidak pernah melalui WhatsApp, dia langsung gitu loh. Bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai jasa pinjaman online yang ilegal? Oh, yang ilegal Iya. ya. Kalau menurut saya sih itu kurang bagus ya. Lebih tepatnya itu kurang bagus untuk dipakai oleh masyarakat karena kan di luar aturan pemerintah. Kalau di Indonesia kan untuk aturan peminjaman dana ataupun apa kan itu diatur oleh POJK, dan kalau yang ilegal kan di luar dari aturan tersebut sih. Itu menurut saya sih seperti itu. Satu hal lain, penyebabnya juga dikarenakan dampak COVID-19 kemarin dan juga gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka, di mana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, yang memicu korban menjadi terjerat dalam pinjaman online ilegal tersebut. Apa lo? Frustasi gue. Emang cuma gue ya? Kalau frustasi, bawaannya pengen garuk-garuk kepala. Capek gue. Udah frustasi gue, pengen lepas kepala. Haha, frustasi kok pengen lepas kepala. Rambut kamu tuh berketombe yang bikin frustasi. Berketombe? Iya, kamu perlu sampoan tuh. Pakai nih, Selsun Blue. Ih, lo pikir gue gak sampoan? Sampo biasa aja gak cukup. Lah terus gimana dong? Pakai Selsun Blue. Masalah rambut berketombe hilang seketika. Nggak bikin lo frustasi sampai lepas kepala. Mengandung 1% silenium sulfida yang telah terbukti lebih efektif menghilangkan dan mencegah ketombe dibandingkan anti ketombe lainnya. Gimana? Masih frustasi? Ketombe hilang masa masih frustasi? Selsun Blue. Bye-bye ketombe bikin frustasi.
Lervia Lotion Susu, putihin kulit, nggak pandang kulit. Antisare Coffee menyediakan berbagai menu pilihan cold brew dengan bahan pilihan dan cita rasa unik yang siap menemani berbagai aktivitas kalian. Aroma ambrosia dengan sentuhan rasa jasmine, rosella, lavender. Ada Apple of Eden dengan sentuhan rasa apple, cranberry, dan red wine. Ada Royal Sangria dengan sentuhan rasa red grape, red wine, kakao. Apa lo? Frustasi gue. Emang cuma gue ya? Kalau frustasi, bawaannya pengen garuk-garuk kepala. Capek gue. Udah frustasi gue, pengen lepas kepala. Haha, frustasi kok pengen lepas kepala. Rambut kamu tuh berketombe yang bikin frustasi. Berketombe? Iya, kamu perlu sampoan tuh. Pakai nih, Selsun Blue. Ih, lo pikir gue gak sampoan? Sampo biasa aja gak cukup. Lah terus gimana dong? Pakai Selsun Blue. Masalah rambut berketombe hilang seketika. Nggak bikin lo frustasi sampai lepas kepala. Mengandung 1% silenium sulfida yang telah terbukti lebih efektif menghilangkan dan mencegah ketombe dibandingkan anti ketombe lainnya. Gimana? Masih frustasi? Ketombe hilang masa masih frustasi? Selsun Blue. Bye-bye ketombe bikin frustasi. Lervia Lotion Susu, putihin kulit, nggak pandang kulit. Salah satu pusat belanja yang ada di Jogja, salah satunya Teras Malioboro. Cocok untuk wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Banyak berbagai hal yang menarik, juga harga yang terjangkau. Bagi Anda yang berkunjung Yogyakarta, wajib untuk mendatangi pusat perbelanjaan oleh-oleh ini. Ya, Teras Malioboro, sangat cocok untuk berbelanja cenderamata dan oleh-oleh. Di sini ada berbagai macam cenderamata dan oleh-oleh yang menarik. Harga juga tergolong ramah kantong. Selamat siang, sekarang saya sudah berada di Teras Malioboro dan sekarang saya sudah bersama salah satu pedagang Teras Malioboro. Permisi Pak, Ya, atas monggo. nama siapa maaf? Saya atas nama Bapak Budi Hartono. Sama Bapak Budi Hartono. Oke Pak, jadi bagaimana Pak pendampak Bapak selama alokasi dari pedagang kaki lima sampai di Teras Malioboro ini? Dampaknya sangat luar biasa, Mas. Itu turunnya omset itu 80% dari Malioboro. Turunnya itu 80%. Tapi kalau yang diuntungkan itu yang di bawah. Soalnya kalau yang di bawah itu begitu masuk sudah ada dagangan kiri kanan. Kalau yang di atas itu sisa dari bawah, biasanya gitu. Kalau misalkan 50 orang beli di bawah, 10 orang beli di atas.
itu pun dibagi sekian banyak orang. Gitu. Dampaknya sangat luar biasa. Kalau yang diuntungkan memang kalau yang di bawah itu bagus, menjanjikan. Dia buka pagi jam 7, 8, 9 aja berani. Kalau kita jam segini aja belum ada yang naik, ya kan? Kira-kira berapa persen Pak turunnya? 80%. Selain itu, berbelanja cenderamata dan oleh-oleh, Anda juga dapat mencoba kuliner di sini. Di teras Malioboro ini juga ada berbagai spot untuk bersuah foto. Yang terakhir, coffee shop yang berada di Maguharjo, Lestari Corner. Tempat yang nyaman untuk tugas juga kumpul-kumpul bareng teman. Dan satu hal yang menarik juga bahwa Lestari buka 24 jam. Jika kalian sedang mencari coffee shop 24 jam non-stop di kota Yogyakarta, khususnya daerah utara, Lestari Corner Coffee adalah solusinya. Bertemakan industrial dengan konsep yang homey, menjadi salah satu daya tarik khusus sehingga sangat wajib kalian coba jika sedang melintas di area Maguwo, Yogyakarta. Lestari Corner Coffee beralamat di Jalan Nangka Rodan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Selamat malam, saya saat ini sudah berada di Lestari Corner Coffee dan sekarang saya bersama salah satu barista dari Lestari Corner Coffee. Perkenalkan Kak. Halo, perkenalkan namaku Jeremy Cidistira. Aku salah satu barista di Lestari Corner Coffee. Nah, menurut Kakak ini coffee shop yang digandrungi sama anak muda ini seperti apa ya? Menurutku yang pertama itu harga ya. Kalau misalkan harganya terjangkau untuk mahasiswa itu pasti banyak juga kan mahasiswa yang merantau dari luar kota sama luar pulau itu pasti bakalan mau sih kesini karena harganya murah segala macam. Terus yang kedua tuh view. Kalau view-nya memuaskan pasti bakalan confidence juga sama tempatnya. Terus yang ketiga sih fasilitas. Kalau fasilitas yang mumpuni juga di coffee shop itu pasti bakalan nyaman juga sama tempatnya ya, nyaman sih intinya. Terus yang keempat sama cita rasa kopi. Lestari Corner Coffee beralamat di Jalan Nangka Rodan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Untuk suasananya, Lestari Corner Coffee mengusung desain minimalis dan clean yang amat kalem. Sekeliling area coffee shop ini dihiasi warna abu-abu dan coklat kayu. Kombinasi ini membuat Lestari Corner terasa amat menenangkan. Jika kalian datang sendiri ataupun dalam rombongan, suasana di Lestari Corner tetap akan terasa tenang sekaligus hangat. Sekian berita pada siang hari ini. Saya Bagus Muhammad. Dan saya Rinca Putri, pamit undur diri. Six News mengabarkan. Thank you.